Bab 5821. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang, Tian Fuji, Fu Wuxian, salah satu dari 10 orang tanpa surga. Orang ini terakhir kali terikat dengan 4 Kaisar Dewa Agung, dan sekarang dia ada di sini lagi. Mu Yun sekarang dapat dengan jelas menentukan bahwa di antara berbagai Kaisar Dewa kuno, Kaisar Surgawi, Klan Dewa, dan Klan Kuno. Kaisar Dewa Futu Mufutu, Kaisar Dewa Sura Yusura, Kaisar Dewa Futu Wufutian, Kaisar Dewa Pituo Gupituo, dan di antara 10 Dewa Surgawi, Fu Wuxian dan Wu Qingmeng, mereka adalah musuh bebuyutan. Tentu saja Wu Qingmeng sudah meninggal. Fu Wuxian mendapatkan kembali hidupnya di Changlan, tetapi sekarang, tampaknya dia telah mendapatkan kembali kendali atas alam Tianfu. Kemunculan Wu Xingyun membuat Mu Yun berdiri di tempatnya beberapa saat, dan nafas di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Karakter seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa menghadapi Wu Xingyun, kelemahannya dapat dikatakan tercermin dengan jelas. Di hadapan orang ini, meskipun dia memiliki 108 metode untuk digunakan, itu tidak akan ada gunanya. Ikuti aku, Wu Xingyun berkata, di dunia Shuro, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu sekarang. Keberadaanmu adalah alat tawar-menawar yang besar. Mendengar ini, Mu Yun menjadi dingin dan berkata, persetan, kamu bisa membunuhku dan mengambil tubuhku, atau keluar. Hingga saat ini, Mu Yun samar-samar melihat beberapa petunjuk. Kali ini, umat Dewa Kaisar Sura datang untuk menangkapnya, bukan atas kemauannya sendiri. Karena itu, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang datang untuk menghentikan Dewa Kaisar Sura, Fu Wuxian. Kamu masih menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu, kan? Wu Xingyun tersenyum dan berkata, jangan menunggu, tidak ada yang bisa datang menyelamatkanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, Wu Xingyun meraih telapak tangannya ke udara. Segera, Mu Yun merasa semua kekuatan dan hukum di sekitarnya telah lenyap. Dia dan seluruh dunia sepertinya terpisah sepenuhnya. Hukum kendali ini, kekuatan hukum surga. Tidak ada alam dewa. Mu Yun memaksakan kata-kata ini keluar dari mulutnya, menatap Wu Xingyun, terengah-engah. Benar, jadi jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Wu Xingyun mengepalkan telapak tangannya, dan tubuh Mu Yun segera terbang menuju Wu Xingyun tanpa terkendali. Wu Xingyun, kamu tidak menginginkan wajahmu. Sebuah suara yang penuh kekuatan ilahi dan penuh keyakinan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Ledakan, segera, kekuatan hukum yang mencengkeram Mu Yun hancur sedikit demi sedikit. Mu Yun jelas merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatan untuk mengendalikan dirinya sendiri, dan sosok itu buru-buru mundur. Tapi pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kehampaan, muncul di depan Wu Xingyun, lalu menyerang dengan telapak tangan. Ledakan, getaran yang dalam bergema di langit dan bumi. Wu Xingyun mundur beberapa ratus kaki, berdiri di tanah, dan melambaikan tangan kirinya ke kiri. Dalam sekejap, kekuatan kasar dilepaskan dari tubuhnya, langsung meledak ke arah daratan ribuan mil ke barat, meledakkan jurang sepanjang puluhan ribu mil. Namun saat ini, sosok yang muncul berdiri di tempatnya, ekspresinya tidak berubah. Wu Xingyun melihatnya, tapi wajahnya menjadi semakin dingin. Metode universal Hunyuan. Wu Xingyun menatap dingin pria berbaju hitam dengan rambut tergerai, dan berkata dengan acuh tak acuh, penjaga kiri pavilion Taisui penuh dengan kebencian. Pada saat ini, Mu Yun juga melihat pria berbaju hitam, tetapi ekspresinya tertegun. Qiu Qian, tatapan Mu Yun agak membosankan. Bukankah pria berpakaian hitam dan berambut panjang ini, Qiu Qian, salah satu dari 2 pelindung selain ayahnya di masa lalu? Qiu Qian memandang Mu Yun, tersenyum tipis, lalu menatap Wu Xingyun, dan berkata sambil tersenyum, sekarang, di dunia baru, tidak ada lagi Qiu Mantian, hanya Qiu Qian di pavilion Taisui. Wu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, jadi kamu bereinkarnasi, tidak heran. Qiu Qian tersenyum dan berkata, Mu Yun memiliki hubungan dekat dengan Taisui keluargaku. Wu Xingyun, Tian Fuji seharusnya tidak mencoba menangkap orang kali ini. Semua orang mengatakan bahwa Mu Qingyu adalah keturunan Mu Xiaotian, sepertinya itu benar. Wu Xingyun mencibir dan berkata, Qiu Qian, kamu dan aku adalah tangan kanan dan tangan kanan yang surgawi. Kami tidak memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain sebelumnya, tetapi sekarang, kamu pikir aku akan takut dari kamu. Mendengar ini, Qiu Qian tetap tanpa ekspresi.
Namun Wu Xingyun berkata, saya selalu mendengar bahwa metode Qian Kun Hunyuan dari Qiu Mantian adalah unik. Hari ini, saya juga ingin mempelajarinya. Qiu Qian mau tidak mau berkata, saya khawatir Anda bukan lawan saya sekarang. Kamu harus berjuang untuk mengetahuinya. Selama percakapan antara keduanya, puluhan mil jauhnya dari medan perang, suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba bergema. Oke, Wu Xingyun melihatnya, wajahnya menjadi dingin. Apa, kecelakaan? Qiu Qian tertawa dan berkata, itu Renzi. Wu Xingyun memandang Qiu Qian dan mendengus, oke, sepertinya tangan kanan Mu Xiaotian di masa lalu masih hidup dan sehat sekarang. Ada diri, Mu Yun terkejut, mungkinkah itu Rengang? Tapi Qiu Qian berkata sambil tersenyum, dia bukan lagi Renzi, tapi Rengang. Dengan lapisan kulit yang berbeda dan nama yang berbeda, bukankah kamu tetap menjadi kamu? Wu Xingyun mencibir, benar. Qiu Qian tersenyum dan berkata, aku tahu kamu dan geng Zizong selalu bersama, mungkin Ren baru saja bertemu dengannya di sana. Mendengar ini, ekspresi Wu Xingyun acuh tak acuh. Jadi, Xiao Tianji akan berhadapan langsung dengan alam Tianfuku. Bukannya kami ingin berhadapan langsung denganmu, tapi karena kamu sudah bertindak terlalu jauh. Qiu Qian berkata perlahan, saat ini, para dewa dan kaisar dari semua pihak belum berpikir untuk mengambil posisi yang baik, tapi kalian alam Tianfu sedang bertarung dengan keempatnya. Terlalu cemas untuk mengikat mereka bersama-sama. Petik 2. Hukuman Kaisar Ilahi Surga, Kaisar Ilahi 10 Hukum, dan Kaisar Ilahi Qing Qiao tidak pernah membuat pernyataan. Bahkan Kaisar Ilahi Changlan, ada beberapa Kaisar Ilahi yang belum pernah bergabung dengan Li Changlan, tetapi Anda alam Tianfu adalah sangat agresif, apakah kamu tidak takut menjadi umpan meriam? Lagi pula, kamu masih belum waspada dengan kematian Wu Qingmeng. Mendengar ini, Wu Xingyun mencibir dan berkata, meskipun Anda dan saya berada di alam tanpa dewa, pada analisis terakhir, kami masih mendengarkan perintah dari Master di belakang kami. Saya tidak dapat melihat perjuangan yang lebih dalam. Semua saya tahu, ambil kembali Mu Yun. Itu pasti tidak berhasil. Karena itu masalahnya, ada baiknya memainkan satu permainan. Wu Xingyun mendengus dingin, dan dengan sapuan telapak tangannya, kekosongan itu terkoyak. Saat berikutnya, Qiu Qian dan Wu Xingyun bergegas menuju celah ruang waktu. Ini bukan lagi kemunculan karakter di ranah ketidakmampuan. Qiu Qian, Rengang, adalah pelindung kanan dan kiri pavilion Xiao Tianji Taisui di masa lalu, dan tangan kanan Mu Xiaotian. Sama seperti Ye Guxue dan Ye Wenjun di Gunung Yunlan. Dan Wu Xingyun dan Geng Zizong adalah dua tokoh utama di Sekte Tianfu dari alam Tianfu, dan mereka adalah orang kepercayaan Fu Wuxian, salah satu dari 10 orang surgawi. Beberapa orang ini tidak sebanding dengan 10 yang tak surgawi, dan mereka juga lebih lemah dari sosok alam Dewa Wutian yang paling intim dari berbagai kaisar dewa, tetapi melihat dunia baru, mereka semua adalah eksistensi yang sangat terkenal dan sangat kuat. Mu Yun berdiri di tanah saat ini, merasa sedikit linglung sejenak. Dia sangat ingin bertanya kepada Qiu Qian bagaimana keadaan ayahnya sekarang. Tapi jelas tidak ada waktu saat ini. Dengan kedatangan Qiu Qian dan Wu Xingyun berturut-turut, di tanah di segala arah, sosok-sosok berhamburan. Xing Yueqi dan Li Tianxun mundur saat ini dan muncul di samping Mu Yun. Xing Yueqi menunjuk sekelompok orang di sebelah kiri, kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian hitam, dan pakaiannya berbeda, tapi mereka semua mempunyai tanda-tanda yang unik. Orang-orang dari pavilion Taisui ada di sini. Xing Yueqi berkata dengan penuh semangat, itu bukan urusan kita sekarang, hal berikutnya adalah pertandingan antara orang-orang tingkat tinggi. Mu Yun mau tidak mau melihat ke arah Xing Yueqi, dan bertanya, Tuan Qi, apakah Anda sudah tahu? Tahu apa? Xing Yueqi memandang Mu Yun, tiba-tiba mendengus, dan berkata, saya tahu Palu, saya hanya memiliki perjanjian dengan Mu Xiaotian untuk melindungi Meng Zimo dan Miao Xianyu, tetapi jika mereka ingin mengalahkan saya sekarang, saya akan melakukannya. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, kamu hanya bisa meminta bantuan Mu Xiaotian. Qiu Mantian, Renzi, yang melihat alam semesta di masa lalu, juga merupakan tokoh top. Xing Yueqi takut Mu Yun tidak akan mengerti, jadi dia berkata dengan sabar, Kaisar Ilahi menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benakku. Di mana ini? Setelah itu, Xi Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung.
Satu asrama. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kenapa tidak ada luka sama sekali? Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin, itu mencerminkan penampilannya saat ini, dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Itu bukan dia. Unduh aplikasi Star Reading dan baca konten bab terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja selama beberapa waktu. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini penampilannya hanya seusia seorang siswa SMA. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu, judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan. Xing Yueqi mendengar kata-kata itu, tersenyum dan berkata, saya harus mengatakan, Mu Qingyu adalah karakter, yang keluar dari Changlan, satu dia, satu Diming, benar-benar yang terpilih. Ketika Anda membunuh Wu Qingmeng, salah satu dari 10 manusia surgawi, Anda mungkin berpikir bahwa itu hanya membunuh seorang Raja Tao. Faktanya, kerumitan di balik ini jauh di luar imajinasi Anda. Mu Qingyu mampu membunuh Wu Qingmeng di Changlan, dan itu jelas bukan metodenya sendiri. Mungkin itu ada hubungannya dengan Li Changlan. Lagi pula, Wu Qingmeng dan Fu Wuxian terlalu banyak menari. Kaisar Ilahi belum berdiri, dan mereka berdua, yang tanpa langit dan Kaisar Ilahi Mu Futu, pasti mati. Ini benar-benar fatal, Mu Yun mengangguk. Selain itu, pasti ada sesuatu yang berbeda tentang Mu Qingyu yang membunuh Wu Qingmeng. Hanya saja aku, Dewa Guru Abadi, tidak dapat memahaminya. Lagi pula Diming, sepertinya Changlanei adalah antek dan juru bicara Mu Futu dan yang lainnya, tapi nyatanya, dia bukanlah master yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Ini baru terjadi puluhan ribu tahun, perselisihan sipil di dunia persilatan sangat serius, dan kekuatan semua pihak sedang bergejolak, dan ada berbagai kaisar dewa, orang-orang tanpa langit, klan kuno, dan klan dewa yang diam-diam mengendalikannya. Lagi pula, ranah orang yang tidak memiliki diri tidak sebanding dengan dunia kaisar Tuhan, tetapi juga sepotong gemuk. Putra mendirikan sekte kaisar, menggantikan mantan sekte Wu. Diming sendiri, juga. Itu salah. Kamu harus mengerti, Mu Xiaotian, Ye Yunlan, Ji Xiyuan, Xuan Luo, Li Haokong, Yu Huang, Gu Duyi, Fu Wuxian, alasan mengapa beberapa orang tanpa langit yang masih hidup ini bisa menjadi mereka yang tidak memiliki langit, keberadaan unik, mereka sendiri. Luar biasa. Petik 2. Itu bukan karena mereka gagal menjadi kaisar dewa, tapi mungkin karena hukum surga. Kematian Si Kong sangat membingungkan, dan kematian Wu Qingmeng bahkan lebih tidak terduga. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ayahmu adalah seorang tokoh. Mendengar ini, Mu Yun menghela napas. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas. Namun kini, dia akhirnya menuju ke ketinggian di mana dia bisa melihat dengan jelas. Saat beberapa orang sedang berbicara, perkelahian di sekitar mereka menjadi semakin menakutkan. Penduduk Tianfumen dan Paviliun Taisui benar-benar ceroboh. Pertarungan antara Ren Gang Qiuqian, Wu Xingyun dan Geng Zizong, 4 dewa tak bertuhan, adalah yang paling menakutkan. Untungnya, mereka berempat berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, sebaliknya, alam bintang bulan mungkin runtuh. Adapun Su Ziyu dan Su Qinghe, mereka bertarung melawan 4 alam dewa pelanggar hukum Song Hao, dan mereka tidak pernah berhenti. 2 kakak beradik, 2 lawan 4,
tidak terjerumus dalam posisi yang dirugikan, sungguh luar biasa. Mu Yun tahu bahwa ini bukanlah hasil akhir. Bagaimanapun, seseorang akan muncul. Saat Mu Yun berpikir seperti ini, kekosongan itu sedikit bergetar. Alam bintang bulan naik ke langit, dengan sinar cahaya terang, dan sosok 10.000 zang turun dari langit, menginjak tanah. Segera setelah itu, semua orang yang bertempur berhenti. Bukannya mereka ingin berhenti, namun dengan kedatangan sosok ini, kekuatan penindas yang mengerikan turun dari langit, memaksa mereka untuk berhenti. Ada aura yang tidak bisa dijelaskan, dan Mu Yun yang depresi hampir menekuk kakinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas merasakan seolah-olah dalam kegelapan, sepotong langit jatuh dan menimpanya, tetapi itu tidak terlihat. Selain itu, Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali, dan bahkan kekuatan di tubuhnya pun stagnan. Belenggu hukum surga, Mu Yun mengangkat tangannya dengan susah payah, melihat hantu sosok kekar. Pemandangan ini sangat mirip dengan kedatangan 4 Kaisar Dewa Agung di Changlan. Ada juga 4 hantu yang menutupi langit dan matahari, menyelimuti langit dan bumi Changlan. Hanya saja saat itu, 4 Kaisar Dewa Agung tidak berani memasuki Changlan, namun kali ini, sosok perkasa ini benar-benar muncul di sini. Sosok Wanzang berangsur-angsur menyusut dan turun, tetapi kekuatan penindas yang menakutkan tidak pernah hilang. Yang akan datang, Xing Yueqi menatapnya dengan mata gemetar. Sosok abadi penguasa dewa ini juga takut untuk buang air kecil saat ini. Ini sangat hidup, suara tawa terdengar, hantu 10.000 zang, menghilang. Di lembah bintang dan bulan, di puncak gunung, berdiri sesosok tubuh, dengan sosok langsing dan nafas yang bagus, dan matanya seakan berisi bintang dan lautan, dalam dan luas. Raja Sura, Cheyu. Mu Yun menoleh dengan ekspresi terkejut. Dia bertemu Cheyu ketika dia berada di Changlan. Hanya saja saat itu Cheyu adalah Raja Taoisme, dan di matanya Cheyu saat itu tak terkalahkan. Dan sekarang, dia sudah menjadi pertanyaan kelima dari alam Kaisar Daotian, tetapi Cheyu di depannya jelas sudah berada di alam Dewa Wutian, yang masih di luar jangkauannya. Dia dipromosikan selama tahun-tahun ini. Namun masyarakat mulai pulih pada tahun-tahun ini. Ini sangat berbeda. Ayah, segera, sosok muncul di samping Cheyu, itu adalah Che Gaoyuan. Che Gaoyuan tampak agak malu. Dan tak lama kemudian, sosok Duan Mosang muncul sambil mengumpat, Che Gaozi, kenapa kamu tidak lari dari pamanmu? Hah, mendengar ini, wajah Che Gaoyuan menjadi gelap, dan dia memandang Duan Mosang dengan niat membunuh. Duan Mosang terlihat muda, namun sebenarnya dia adalah kepala muda klan Tuntian di masa prasejarah. Klan Tuntian, klan Protoss yang hebat, memiliki jumlah anggota paling sedikit di antara 10 klan Protoss teratas, tetapi seperti yang dikatakan Duan Mosang, setiap anggota klan Tuntian adalah pejuang lengkap dengan kekuatan tempur tirani. Dia tidak takut pada Duan Mosang, tapi dia tidak berani melawan Duan Mosang sampai mati. Jika sesuatu terjadi pada patriark muda klan Tuntian ini, Kuil Shuro dan klan Tuntian akan menjadi musuh. Che Gaoyuan takut dengan tangan dan kakinya, tetapi Duan Mosang memukulinya dengan putus asa, jadi Che Gaoyuan tentu saja sangat malu. Oh, Cheyu, kamu di sini. Duan Mosang memandang Cheyu, tersenyum dan berkata, putraku sedang sekarat, aku akan mendukungmu. Cheyu memandang Duan Mosang dan berkata dengan tenang, Duan Mosang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu atau klan Tuntianmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Aku ingin turun tangan, kenapa? Bunuh aku. Suara Cheyu masih tenang, klan Tuntian tidak pernah ikut serta dalam perselisihan antar pihak, kamu harusnya mengerti. Aku mengerti pamanmu. Duan Mosang hehe berkata, klan Tuntian tidak ikut serta dalam bencana Yuan-Yuan, tapi apa yang terjadi? Berapa banyak klan Tuntian saya yang mati saat Anda menghancurkan dunia besar? Saya mengerti sekarang. Saat ini, tidak ada yang namanya netralitas sama sekali. Hanya masalah waktu sebelum Anda memilih untuk mengantre. Mendengar ini, Cheyu mengerutkan kening. Apakah ini maksudmu sendiri, atau arti klan Tuntian? Duan Mosang mencibir dan berkata, saya belum pernah melihat satupun anggota klan saya sejak saya bangun. Hanya saja saya adalah patriark muda dari klan Tuntian, dan calon patriark. Yang saya maksud adalah arti dari klan Tuntian. Siapa yang kamu bicarakan denganku?
Che Gaoyuan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika ayahmu ada di sini, melihat ayahku tidak akan merajalela sepertimu. Apakah ayahmu seorang kentut? Duan Mosang berkata tanpa ampun. Para leluhur dari 10 klan protos teratas, seberapa kuat mereka? Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka semua lebih kuat dari Raja Sura, tapi setidaknya ayah saya sendiri lebih kuat dari ayah Che Gaoyuan Anda. Apakah Anda yakin? Duan Mosang berkata tanpa rasa takut. Seperti kata pepatah, jika terlalu sombong, kamu akan mati. Duan Mosang putus asa sekarang. Tapi ini, Patriark Muda Klan Tuntian, jika dia benar-benar mati di tangan Istana Dewa Shuro, maka Kaisar Dewa Sura juga akan menganggapnya merepotkan. Sekarang di dunia baru, siapa yang tidak merayu para pembantu? Cheyu sedikit menahan diri terhadap temperamen Duan Mosang yang tidak masuk akal. Mudah baginya untuk membunuh Duan Mosang, tetapi membunuh Duan Mosang akan menyebabkan banyak fluktuasi di kemudian hari. Karena kamu bersikeras ikut campur, aku minta maaf. Suara Cheyu tenang, dan dengan sapuan telapak tangannya, dia segera mengelilingi Duan Mosang dengan aura surga yang lebih kuat dari satu. Dalam sekejap, dalam jarak 100 kaki dari tubuh Duan Mosang, cahaya menyelimutinya, berubah menjadi sangkar, menjebak sosoknya. Duan Mosang meninju, dan kurungan penjara meraung dan meledak. Namun serangan Duan Mosang tidak berpengaruh. Cheyu, bajingan, jika aku tidak dijebak oleh Si Kong, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali. Cheyu mengabaikan suara Duan Mosang. Saat ini, Che Gaoyuan menunduk dan berkata, Ayah, Mu Yun, Meng Zimo, Miao Xianyu, di sana. Pada saat ini, mata Cheyu tertuju pada ketiga Mu Yun, wajahnya tenang. Mu Yun, kita bertemu lagi. Cheyu berkata dengan suara lembut, untukmu kali ini, kami telah menghabiskan beberapa pemikiran dan cara. Baik Mu Xiaotian maupun Ye Yunlan tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu harus memahami bahwa tidak ada gunanya menolak. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu bunuh aku sudah muak mengkhawatirkan hidupku setiap hari. Cheyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak bisa mati, banyak orang tidak ingin kamu mati. Mu Yun mengepalkan tangannya, menghadapi Raja Shuro, tokoh tertinggi di negara tak bertuhan, dia, sang kaisar, tidak memiliki peluang untuk melawan. Ikuti aku. Cheyu bergerak dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, Ren Gang, Qiu Qian, Su Qinghe, Su Ziyu dan lainnya, melihat pemandangan ini, bergegas keluar satu demi satu. Segera, Wu Xingyun, Geng Zizong, Song Hao dan lainnya juga langsung bergegas keluar. Jelas, mereka tidak akan memberi kesempatan pada Qiu Qian dan yang lainnya. Cheyu memiliki andil besar, dan menyerapnya dari udara, dan dia akan menangkap Mu Yun. Tiba-tiba, ada sedikit suara letupan di udara, diikuti dengan ledakan, dan semua kekuatan yang diresapi Cheyu di dunia sekitarnya benar-benar hancur. Rasa penindasan yang menakutkan akhirnya lenyap. Dan saat berikutnya, Cheyu mengerutkan kening, menatap lurus ke arah Mu Yun. Tapi Mu Yun jelas merasakan bahwa mata Cheyu tidak sedang menatapnya, melainkan di belakangnya. Secara bertahap, Mu Yun berbalik dengan kaku. Sosok jangkung dan langsing berbaju hijau, tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun, berdiri saling berhadapan dengan sosok tampan. Matanya jernih dan dalam, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bocah bau, apakah kamu terlihat bodoh? Suara tawa dan makian terdengar. Pria parubaya itu mengamati Mu Yun, dan berkata, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya mencapai sesuatu, dan inilah waktunya untuk pulang. Saat dia mengatakan itu, pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya, ingin menepuk bahu Mu Yun dengan ringan. Tersedia saat ini, Mu Yun merentangkan tangannya, tapi memeluk pria parubaya di depannya, tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, sementara tubuhnya bergetar hebat, mata Mu Yun menjadi merah tua, dan suaranya tercekat, ayah. Ini adalah ayahnya. Sudah berapa tahun, Mu Yun menunggu. Sejak perubahan mengejutkan di Changlan, dia tidak pernah bisa memastikan apakah ayah dan ibunya masih hidup. Kabar yang saya dapat tidak lebih dari orang lain yang mengira ibu saya tidak akan mati. Bagaimanapun juga, ibu saya adalah salah satu dari 10 orang yang tidak memiliki surga, tetapi bagaimana dengan ayah saya? Mu Yun tidak pernah tahu. Saat ini, adegan ini membuat Meng Zimo dan Miao Xianyu di samping sedikit tercekat. Selama bertahun-tahun, Mu Yun mengalami masa-masa sulit.
Kesulitan semacam ini bukanlah kesulitan seorang pejuang biasa, tetapi Mu Yun, yang terbebani oleh takdir, dapat dibunuh oleh banyak orang kapan saja. Mu Qingyu membeku dengan telapak tangannya, dan setelah beberapa saat, dia menepuk punggung Mu Yun dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Bocah bau, kamu sangat tidak berguna, kenapa kamu menangis?" Mu Yun melepaskannya perlahan, melihat ayahnya yang berada di dekatnya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya untuk beberapa saat. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jika kamu mati, baik ayahmu maupun aku tidak akan mati." Ayah dan anak itu saling memandang dan tersenyum. Tapi saat ini, di udara, Che Yu berkata dengan mata dingin, "Mu Qingyu, kamu benar-benar belum mati." Mu Qingyu menengadah ke langit dan berkata sambil tersenyum, "Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati?" Saat itu, Che Yu memasuki Changlan bersama dengan Raja Asura lainnya, Ning Xiu. Dan Ning Xiu mati di tangan Mu Qingyu. Pada awalnya, semua orang mengira Mu Qingyu sudah mati. Che Yu juga berpikir begitu. Tapi nanti, Che Yu mengetahui dari Dewa Kaisar Sura bahwa Mu Qingyu kemungkinan besar belum mati. Hal ini membuat Che Yu menahan napas sepanjang waktu. Saat itu, di Changlan, Mu Qingyu menggunakan hidupnya sendiri untuk menggantikan Sisu, Ning Xiu, Pei Shao, Wen Jiang, dan Gong Mingying, 4 Kaisar Dewa Agung. Dia juga membunuh Wu Qingmeng. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa adalah hal yang baik bagi Mu Qingyu untuk menukar nyawa ini dengan satu nyawa. Tapi ketika semua orang tahu bahwa Mu Qingyu mungkin belum mati, orang bisa membayangkan kesedihan di hati mereka. Karakter belaka yang keluar dari Changlan, bisakah bermain dengan monster seperti mereka yang sudah hidup bertahun-tahun? Mu Xiaotian dan Ye Yunlan tidak mungkin datang. Che Yu berkata dengan dingin, "Mu Qingyu, menurutmu hari ini untuk Mu Yun?" "Tidak, kami untukmu." Setelah kata-kata Che Yu jatuh, matanya perlahan menjadi dingin. Segera, ke segala arah, cahaya melonjak. Itu sudah dihitung olehmu saat itu, tapi sekarang, saatnya kamu membayarnya kembali, Mu Qingyu. Gelombang suara menerobos langit dan bumi. Sosok seperti dewa berdiri tinggi di atas langit. Mu Qingyu mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Huan Jianbo, kamu cukup besar." Huan Jianbo, salah satu dari 7 Buddha Agung di bawah tahta Dewa Kaisar Buddha. Dibandingkan denganmu, Mu Qingyu, kami sudah sangat rendah hati. Suara dingin lainnya terdengar. Seorang wanita muncul dari kehampaan dan muncul di bumi. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan, rambut panjangnya tampak berkibar, dan tidak ternoda debu. Wajahnya memang tidak terlihat cantik, namun sekilas selalu memberikan kesan memikat hati orang. "Kamu Jin." Mu Qingyu tidak terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya ini untuk mereproduksi adegan di Changlan tahun itu." "Mu Qingyu, kamu bisa melarikan diri saat itu, tapi sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri." Suara tebal lainnya terdengar di seluruh dunia. Sesosok berdiri di samping Raja Che Yu Sura. Pengunjung tersebut mengenakan gaun panjang, anggun dan santai, namun berdiri di sana, ia tampak menyatu dengan langit, bumi, matahari dan bulan, sangat misterius. "Ji pergi." Mu Qingyu melihatnya, "Seolah-olah kamu benar-benar datang." "Ji pergi." Salah satu dari 9 Raja Shuro Agung di bawah tahta Dewa Kaisar Sura. Che Yu, Huan Jianbo, Ye Jin, Ji Wenting, keempatnya, melihat dunia baru. Mereka juga eksistensi kedua setelah Kaisar Dewa dan yang tak memiliki langit. Bahkan para leluhur dari klan Dewa Utama dan klan kuno utama bersikap sopan terhadap keempat orang ini. Saat ini, 4 sosok super berkumpul di sini. Saat ini, Mu Yun juga mengerti. Menangkapnya hanyalah sebuah aksi. Tujuan sebenarnya dari kelompok orang ini adalah untuk menarik keluar ayah mereka. "Ayah." Mu Yun memandang Mu Qingyu dengan ekspresi khawatir. Mu Qingyu menepuk kepala Mu Yun, tertawa dan berkata, "Jangan terlihat seperti ini, jadi kamu tidak bisa mempercayai ayahmu." "Tapi, tidak apa-apa." Mu Qingyu tersenyum dan berkata, "Dalam kehidupan ini, dari dunia peri, ke dunia dewa, hingga Changlan, kamu telah banyak menderita sampai sekarang, dan terkadang, aku dan ibumu yang berhutang padamu, kali ini, ayah akan melakukannya mengantarmu pulang. Kembali ke rumahmu yang sebenarnya." Mu Qingyu berkata dengan serius, "Kamu adalah putraku, Mu Qingyu, dan putra Ye Yuxi. Pelatihan bertahun-tahun telah membuka jalanmu, dan selanjutnya, kamu akan naik ke panggung." Mu Yun mengangguk perlahan.
Dia tidak merasa bahwa Mu Qingyu dan Ye Yuxi berhutang padanya, sebaliknya, dia, putranya, berhutang terlalu banyak kepada orang tuanya. Mu Qingyu melangkah maju, memandang mereka berempat, dan berkata sambil tersenyum tipis, saat ini, di antara 10 orang tanpa langit teratas, ada satu Sikong yang lebih sedikit, Wu Qingmeng yang lebih sedikit, dan Diming dari dunia persilatan yang dapat memberi peringkat naik, kupikir aku, Mu Qingyu, juga bisa naik peringkat. Hanya saja tidak ada yang akan mempercayaiku ketika aku mengatakan itu, jadi, ambillah kepala kalian berempat dan bantu aku meningkatkan reputasiku. Kaisar Ming, ketika Yu, Huan Jianbo, Ye Jin, dan Ji Wenting mendengar ini, mereka semua mengerutkan kening. Dengan bantuan 4 kaisar Dewa Agung mereka, Diming meruntuhkan dunia persilatan Wu Qingmeng dan menciptakan sekte kaisar dunia persilatan. Tetapi untuk mengatakan bahwa di antara 10 orang yang tidak memiliki langit, Diming jauh di belakang. Kenapa? Bukankah begitu? Mu Qingyu tertawa dan berkata, apakah menurutmu jika Diming mengangguk dan membungkuk padamu sepanjang hari, dia tidak sebaik kamu? Idiot, mungkin sulit bagi Diming untuk membunuhmu, tapi dia jelas lebih baik darimu. Apa menurutmu dia adalah boneka yang didukung oleh kaisar ilahi di belakangmu? Setelah mengatakan ini, keempat Yu memiliki ekspresi berbeda. Mereka tidak tahu apakah Mu Qingyu mencoba menabur perselisihan, atau apakah dia memahami sesuatu. Pada saat yang sama, Diming, yang sedang berlatih pengasingan di Kaisar Song, yang berada ratusan juta mil jauhnya, tiba-tiba membuka matanya, bersin, dengan bintang di matanya, dan segera mengutuk, apa-apaan ini, Mu Qingyu, membicarakanku di belakangku lagi, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Di dalam alam Xing Yue, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, ajaklah 4 orang kepercayaan kaisar ilahimu untuk memuji reputasi Mu Qingyuku, dan beritahu kamu bahwa mulai sekarang, akan ada penggembala di dunia baru ini. Mu Xiaotian, Mu Qingyu, dan anakku Mu Yun. Mu Qingyu berkata dengan tenang, sialan kamu. Kini, ekspresi wajah Huan Jianbo, Yu, Ji Wenting, dan Ye Jin menjadi acuh tak acuh. Kesombongan Mu Qingyu benar-benar membakar hati mereka karena amarah. Orang ini sedang mendekati kematian. Ayo pergi. Sosok Mu Qingyu bersinar dan muncul ribuan kaki di atas langit. Tapi kali ini, Mu Qingyu tidak memotong ruang, tetapi langsung mengangkat telapak tangannya, dan 4 berkas cahaya muncul di 4 arah. Keempat berkas cahaya tersebut saling terhubung satu sama lain, membentuk sangkar berbentuk kotak antara langit dan bumi, seluas radius 30.000 li. Datang, Mu Qingyu memandang Huan Jianbo dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, hari ini, aku akan membunuhmu dan membuat namaku dikenal. Pada saat ini, pertempuran di bawah telah sepenuhnya berhenti. Sama sekali tidak ada artinya bagi mereka untuk terus bertarung ketika tokoh-tokoh teratas di alam dewa surgawi hilang. Xing Yueqi, Li Tianxun juga memanggil prajurit lembah Xing Yue dan Li Huo Tianfu bersama-sama. Di sisi lain, Hu Tonghua, Hu Yu, Teng Zizu, Gu Chang dan lainnya juga memanggil para murid dan berkumpul. Pembangkit tenaga listrik dari Pavilion Taisui dan pembangkit tenaga listrik dari kuil Sura juga saling menatap. Master Teng Zizu dan Master Gu Chang memandang Hu Tonghua dan Hu Yu dengan ekspresi muram. Di atas, boom, keempat Huan Jianbo bertarung, dan Mu Qingyu telah bertarung melawan mereka berempat. Semua orang mengira Mu Qingyu hanya berbicara, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berkelahi. Huan Jianbo, Yu, Ji Wenting, dan Ye Jin adalah tangan kanan Kaisar Dewa, dan mereka layak menghadapi para leluhur klan para dewa kuno. Tapi Mu Qingyu, kenapa kamu begitu percaya diri? Kelima orang itu bertempur di dunia tertutup sepanjang 30.000 mil. Teng Zizu mendongak, lalu menoleh ke arah guru Hu Yu, dan berkata sambil mencibir, Dayan Shenmen benar-benar kuat, dan sungguh menakjubkan memiliki Kaisar Dewa sebagai pendukungnya. Hu Yu dapat mendengar sarkasme dalam kata-kata Teng Zizu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Teng, kamu tidak perlu mengatakan itu, Kaisar Ilahi berada jauh di atas, dan akan menganggap kita serius. Aku, Dayan Shenmen, tidak punya pilihan. Kekuatan Kaisar Ilahi telah tiba. Jika kita tidak melakukannya, kita akan mati. Setelah mendengar ini, Gu Chang berkata dengan dingin, kalau begitu, ikutlah dengan kami dan biarkan kami membawa senjata bersamamu. Apa-apaan ini? Apa kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Teng Zizu memarahi dengan marah,
apakah ini sesuatu yang bisa kita lakukan? Orang-orang Kaisar Ilahi sedang bertarung dengan orang-orang dari yang tak bertuhan, lihat di alam tak bertuhan di atas, satu bersin saja bisa membunuh kita, kenapa kamu seret kami jika kamu sendiri ingin mati? Huyu memandang keduanya, membuka mulutnya, dan tidak berkata apa-apa. Di sampingnya, Hutong Hua berkata dengan acuh tak acuh, masalahnya sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa saya katakan? Apakah para kaisar dewa akan kalah? Setelah Mu Qingyu dan Mu Yun ditangani, kita bisa meninggalkan dunia 10 hukum. Bagaimanapun, Kaisar Dewa 10 hukum belum muncul, jadi kita harus mencari perlindungan di dunia Asura. Teng Zizu dan Guchang terdiam saat mendengar ini. Meninggalkan rumah, meninggalkan dunia 10 hukum, dan pergi ke dunia Shuro, bukankah semuanya dimulai dari awal lagi? Jangan pergi, segalanya telah sampai pada titik ini, bagaimana ini akan berakhir? Saat ini, pikiran banyak orang berubah. Namun sebagian besar orang, pandangan mereka masih tertuju ke langit. Ribuan kaki di atas langit, ruang pertempuran yang dibatasi puluhan ribu mil. Pada saat ini, hukum langit yang tak berujung menyelimuti satu tubuh. Kebanyakan orang tidak dapat melihat apapun dengan jelas, hanya merasa bahwa dunia bisa runtuh kapan saja, waktu. Mu Yun juga tidak bisa melihat dengan jelas. Medan perang dikelilingi kabut, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Ren Gang, Qiu Qian, Su Ziyu, Su Qinghe dan lainnya datang ke Mu Yun satu demi satu. Tuan kecil, Qiu Qian memandang Mu Yun dan menangkupkan tangannya. Tapi Mu Yun tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, saya tidak mampu memanggil Anda Tuan Muda sekarang. Ren hanya berkata sambil tersenyum, saya mampu membelinya. Mu Yun tercengang. Su Ziyu dan Su Qinghe juga melihat ke arah Mu Yun. Mu Yun mau tidak mau melihat ke arah Su Ziyu, dan bertanya, apakah kamu pernah terbangun di reruntuhan medan perang kuno sebelumnya? Yah, akhirnya aku terbangun tiba-tiba. Pantas saja, Su Ziyu tersenyum dan berkata, pantas saja aku mengikutimu, bukan? Ya, tapi pada saat ini, Su Qinghe memandang Mu Yun, dan berkata dengan suara ringan, Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng telah dibawa kembali ke alam Yunlan oleh 7 pengawal Xiao Tian. Pergi ke alam awan dan kabut. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kita akan pergi juga?